Pasti bermakna, pasti berfaedah. Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali lagi di podcast Syar'i Al-Furqan TV, podcast yang pasti mengupas tentang sesuatu yang pasti, sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua, dan insya Allah bisa Anda ambil faedahnya. Masya Allah, hari ini Ana kedatangan salah satu narasumber kembali ya. Beliau dulu pernah juga ke sini, dan alhamdulillah sekarang ini beliau kunjungan kembali ke Mahat kita, Mahat Al-Furqan Al-Islami. Beliau adalah Pak Arifin Masruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Arifin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Arifin yang kedua kali nih ke Al-Furqan nih Pak ya. Alhamdulillah. Tapi di hari terakhir nih, Pak Arifin ya 3 hari ya Pak ya di sini Pak ya. Iya, alhamdulillah. 3 hari mendampingi bidang usaha dari Mahat Al-Furqan Al-Islami. Masya Allah, kita ucapkan sebelumnya jazakumullah khairan atas waktunya Pak Arifin ya, atas segala nasihat antum, masukan antum dan sebagainya. Tapi Mas Pak Arifin, Anda kan sering banget tuh mengikuti Pak Arifin di Facebook dan sebagainya. Luar biasa, Masya Allah. Antum termasuk orang yang konsisten banget untuk memberikan nasihat-nasihat, tulisan-tulisannya walaupun singkat tuh bagi Anda, wah iya juga gitu kan. Salah satunya yang menarik itu adalah tentang bisnis Pak Arifin. Ya kebetulan Pak Arifin kan di sini memberikan kita ini ya pendampingan ya, workshop juga kepada bidang usaha kita, karena itu sangat-sangat penting sekali Pak Arifin. Salah satu yang Anda lihat topik yang menarik sekali itu adalah strategi bisnis praktis untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga profit, ya kan? Ya kalau kita bilang bisnis itu kan pasti butuh strategi ya Pak Arifin ya. Betul. Tapi kan gini loh Pak Arifin, kalau kita mau jualan hanya sekedar tempe, sekedar susu kedelai, masa sih butuh strategi kan gitu loh Pak? Kan bisa aja tuh kita pagi bangun udah masukin barang, udah jualan muter-muter. Nah, itu kan menjadi apa yang nanti Pak Arifin jelasin lah terkait dengan masukin barang itu strategi loh. Oh gitu ya. Oh iya. Bangun pagi strategi, masukin barang strategi. Karena kalau masukinnya asal-asalan kan. Itu juga udah masuk strategi ya. Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan Pak Arifin, justru karena nanti kan UMKM tuh selalu stuck di bisnis strategi. Gue nih bisnis baru jalan loh, baru bisnis yang baru kita mulai jualan kecil-kecilan. Apa sih maksudnya pentingnya strategi kalau menurut Pak Arifin tuh Pak Arifin? Apa tuh Pak? Jadi yang saya alami ya ketika mendampingi teman-teman UMKM tuh sebenarnya mereka itu belum siap menerima istilah saja. Padahal strategi itu sudah mereka lakukan. Betul Pak. Jadi sering banget seperti itu. Misalkan ngapain bisnis butuh manajemen gitu kan. Padahal mereka sendiri mengatur waktu, mengatur uang itu kan manajemen gitu kan. Nah, mereka belum siap itu istilahnya manajemen tuh. Seperti itu. Nah, kembali ke strategi. Sebenarnya strategi itu kan sebuah tools, sebuah alat ya untuk mencapai target. Ya. Jadi target itu perlu strategi. Karena kalau tanpa strategi target itu ya nggak tahu kita tercapai atau tidak. Makanya beberapa ahli mengatakan strategi itu adalah jalan instan atau jalan tercepat untuk mencapai target. Ketika kita perang misalnya, kita perang, yaudah. Kalau tanpa strategi yaudah, hadapi aja musuh udah ya. Tapi kalau kita pakai strategi kayak Nabi SAW, ada pasukan panah di gunung, ada pasukan kavaleri, ada yang menggempur dari 2 sisi. Itu kan strategi. Kalau tanpa strategi ya semuanya aja gitu kan. Betul. Nah, dengan ada strategi, ada pasukan panah di gunung, maka musuh juga ketar-ketir juga. Saya datang, saya dihujani panah. Dari bawah diserang kavaleri dan sebagainya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita berbisnis, kita kan punya target nih. 1 bulan ini omsetnya 100 juta misalkan. Nah, jalan untuk mencapai 100 juta itulah strategi. Jalan yang paling cepat. Berarti kita atur target dulu baru atur strategi gitu ya. Kita kalau pebisnis nggak punya target, nah itu pertanyaan besar itu. Jadi bisnisnya mengalir saja. Walaupun kita hanya sekedar misalnya nih Pak Arifin, misalnya kita hanya jualan nasi pecel nih gitu. Apakah itu juga kita harus punya target berapa yang harus kita jual 1 hari dan sebagainya gitu? Ya saya mau tanya, antum ketika berjualan pecel itu apa tujuan antum? Pengen laku. Bukan hanya pengen laku. Kalau pengen laku semua pengusaha kan pengen laku. Maksudnya
ada tujuan yang paling utama kan, misalkan kayak menafkahi keluarga. Kebutuhan keluarga antum berapa? Nah ini kan podcast yang kemarin tuh. Iya betul. Kebutuhan keluarga saya misalkan sebulan 2 juta. Betul. Nah berarti kan antum harus punya income 2 juta. Nah 2 juta itu income bersih loh. Iya kan, bukan harga pecel, bukan. Income bersih. Betul. Harga pecel dikurangi kulaan pecelnya berapa? Iya kan? Nah 2 juta antum pengen profit atau keuntungan 2 juta. Anggap aja lah marginnya percel 50%. Berarti omsetnya berapa itu? Kalau saya pengen punya untung 2 juta, kemudian marginnya 50%, berarti omsetnya berapa? 4 juta. 4 juta. Nah, target 4 juta kan berarti omsetnya. Nah, agar saya dapat sehari ini 4 juta, harga pecel misalkan berapa sekarang itu? 10.000 lah ya. 4 juta dibagi 10.000 berapa? 4 juta dibagi 10.000 400 ya. Nah 400 bungkus. 8 jam misalkan, atau enggak usah 8 jam lah, 4 jam. 400 bungkus dalam waktu 4 jam. Berarti 1 jam 100 bungkus. 1 jam. Baru antum buat tuh strateginya. Agar 100 bungkus tercapai dalam waktu 1 jam atau 400 bungkus dalam waktu 4 jam, apa saja yang harus saya lakukan? Promosi. Broadcast. Ya kan? Bikin banner bahwa kita jual pecel. Itu strategi tuh Pak Arifin. Oh iya. Bikin banner ya. Iya. Jualan di pinggir jalan. Ya sebenarnya bikin banner itu sudah tactical. Iya tactical. Jadi strategi yang sudah dirinci lagi dalam bentuk program kerja. Kalau strategi itu secara umum sebenarnya. Misalkan untuk mencapai 4 juta satu hari, maka strateginya adalah satu, kita harus punya membangun kolam customer, calon customer. Makanya bisnis, strategi bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan salah satunya antum harus punya database customer dulu. Penting tuh Pak. Penting. Sekarang zamannya WA. Betul. Grup WA sekarang bisa 500 loh. Iya benar. Nah, tapi grup WA kok grup pembeli pecel kan nggak seru. Nggak mungkin orang akan gabung deh. Ya jangan bikin grup WA pecel dong. Ya kan, kita bisa bikin grup apalah. Ya grup resep masakan Nusantara. Mereka masuk kan. Nah, kita punya produk nih pecel gitu seperti itu. Kenapa kita harus bikin kolam-kolam customer itu? Karena biar mereka trust dulu sama kita. Iya. Itu dari sisi promosi di online. Promosi di offline ya tadi banner ya, kita bikin banner menarik, orang tertarik ya dengan konsep AIDA ya, attention, kemudian interest, kemudian desire sama act ya. Jadi mereka ketika lihat ini pentingnya nanti kita tadi yang sudah saya dapat pertanyaan itu ada branding, ada positioning. Kenapa? Pecel kita harus punya value dong. Berbeda dengan produk lain. Kenapa antum harus datang ke sini untuk beli pecel saya? Oh gitu ya. Itu penjual harus tahu tuh, harus bisa menjelaskan. Karena sambelnya gurih misalnya. Ya, atau pedesnya itu tidak membahayakan atau apapun silakan. Itu termasuk strategi dalam membranding atau membuat positioning produk kita. Seperti itu. Oke. Tapi mungkin Pak Arifin bisa menjawab argumentasiku ya. Kalau kita lihat ya Pak Arifin, yang penjual-penjual pecel atau tempe di pinggir jalan itu kan mereka nggak pernah terpikir seperti itu. Tapi kok tetap laku ya Pak Arifin? Maksudnya tuh kadang beberapa UMKM yang baru buka terkait dengan yang kecil-kecilan itu suka pusing lah. Enggak kayak gini, wis yang penting dodolan nih. Nah itu menurut Pak Arifin gimana tuh Pak? Ya kalau yang penting laku ya, rezeki kita itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi misalkan kita dalam tanda kutip the worst case ya, misalkan kita tanpa strategi pun ya insya Allah kalau memang kita masih dapat jatah rezeki sudah dapat itu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa dong sekedar kita menyerahkan semuanya ya, berpangku tangan dan sebagainya. Nah, kita kan selain kebutuhan sehari-hari mungkin kita punya keinginan atau kita punya target-target tertentu. Misalkan nih dana pendidikan anak, nih kan. Terus kemudian kita pengen umroh misalkan. Ya kalau kita seadanya terus kapan kita bisa memenuhi keinginan? Walaupun kebutuhan itu lebih utama. Tapi kadang kan ada tujuan-tujuan spesial ya, seperti tadi dana pendidikan, untuk saving dana kesehatan, dana umroh, bantu orang tua, kita bisa beramal jariah. Itulah pengusaha. Kalau pengusaha itu bedanya ya, pengusaha bedanya dengan dengan gaji karyawan itu, kalau gaji karyawan kan pertumbuhannya itu linear ya.
Jadi kalau naik gaji ya nunggu setahun lah. Nanti tahun depan soal naik ya kan 10% misalkan. Tapi kalau pengusaha itu biasanya gajinya dalam tanda kutip ya, gajinya itu eksponensial. Hari ini dia dapat 2 juta, bulan depan bisa 4 juta, tapi bulan depannya lagi bisa 1 juta. Jadi memang bagaimana, makanya gitu, pengusaha itu tidak bisa lepas dari strategi. Karena dia punya satu achievement, pencapaian yang eksponensial. Makanya kalau sama pengusaha jangan ngasih tantangan. Bisa nggak lu 2 bulan, antum 2 bulan nanti umroh. Catat tuh sama pengusaha. Oke, 2 bulan ya. Iya benar. Karena dia itu orang yang strategik, biasa dengan strategi. Ya. Nah seperti itu. Jadi gambarannya adalah strategi itu sangat penting. Betul. Sangat penting. Kalau antum berbisnis hanya untuk ya sekedarnya saja ya nggak apa-apa. Ya nggak ada yang melarang juga. Cuma jangan salahkan keadaan. Kemudian kita salahkan keadaan. Oh gimana susah banget sekarang jualan. Nah karena kita nggak punya strategi. Perang itu susah nggak? Susah. Makanya harus ada strategi. Betul. Yang mudah aja kadang butuh strategi, apalagi susah. Bisnis itu susah. Bisnis itu punya it's my business. Ini adalah problem saya. Ini problem bisnis itu. Makanya kita harus punya strategi. Kalau kita itu problem ya. Problem, jelas. Kalau orang pengen terjun ke bisnis, siap-siap harus dengan problem. Itu aja. Berarti mental juga betul. Tapi alhamdulillah Allah sudah kasih solusi, ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan solusi atas problematikanya dan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Itu kuncinya. Betul. Ana tadi pembicaraan Pak Arifin terkait dengan ya hari, kalau seorang pebisnis tuh bisa loh bulan ini 2 juta, besok 4 juta ya. Saya ingat kata-kata abang saya, lu kalau jadi pebisnis, Bob, besok lu mau beli Innova juga itu nggak mustahil. Iya. Betul. Tapi kalau lu jadi pegawai mustahil gitu loh, karena gaji lu udah tahu segitu. Gitu. Iya. Oke, berarti ini kecuali ngangsur ya. Kalau ngangsur bisa. Benar. Oke, Pak Arifin, terkait dengan digital kan. Tadi juga kita sempat singgung sekarang kan zamannya macam-macam ya, istilah-istilah bisnis itu ada branding, ada positioning juga. Tapi kita ngomong soal di digital ini kan sekarang apa-apa semua serba digital Pak Arifin. Handphone sudah ada di depan kita, selalu kita pegang. Sekarang ini kan banyak loh, maksudnya kayak marketplace gitu-gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kita jualan. Tapi kalau misalnya kita hanya pedagang-pedagang kecil yang di pinggir-pinggir jalan lah, misalnya kita katakan gitu, sejauh mana sih pentingnya kita mendigitalkan bisnis kita Pak Arifin? Misalnya apakah kita harus upload tuh dagangan kita ke status WA kayak apalah gitu ya, atau kita juga harus bikin Facebooknya, Instagramnya? Sebenarnya kalau Pak Arifin melihat zaman sekarang ini seberapa penting sih dunia digital marketing tuh Pak Arifin? Kalau saya, digital marketing itu kan luas ya, luas, dan memang saya akui saya tidak maksudnya ahli yang mendalam ya di digital marketing, tapi saya pernah menjadi direktur marketing ya di sebuah perusahaan dan saya membawahi tim digital marketing juga, ahli SEO, ahli ads dan sebagainya. Jadi yang saya simpulkan dari digital marketing, kekuatan digital marketing itu kita bisa membuat namanya marketing 360 derajat. Kita masih ingat ya di pelajaran SD 360 derajat itu adalah bangun lingkaran ya. Maksudnya apa nih? Marketing kok 360 derajat? Dari bangun tidur sampai dia mau, dari bangun tidur, pembeli bangun tidur sampai pembeli mau tidur lagi, itu dia lihat iklan kita terus. Oh itu maksudnya Pak? Iya, kekuatan digital marketing tuh bisa kayak gitu. Iya. Pernah nggak ketika kita ngobrol nih sama temen di WA tentang apa, misalkan bahasa Arab. Nah, Nawasorof gimana perkembangannya ya? Tahu-tahu kita buka web Facebook, kita kena target iklan. Iya. Pelatihan bahasa Arab atau kitab bahasa Arab. Kemudian kita ngobrol yang lain lagi, misalkan ngobrol tentang pertanian. Ada lagi kena ya, karena Facebook dan WhatsApp kan sudah integrated ya. Jadi apa yang kita omongkan obrolan di chat itu hati-hati loh. Itu jadi informasi yang itu jadi database mereka. Ya, targetingnya Facebook itu sampai seperti itu. Nah, yang saya pernah kerjakan sama tim,
itu bagaimana ya tadi ya, ibaratnya bangun tidur sampai mau tidur lagi, orang itu kok seperti mindsetnya itu ketemu kita terus. Contohnya seperti ini, bangun tidur kan setelah sholat dan sebagainya, biasanya kan orang ngecek WA, ngecek WA bisa atau ngecek Facebook gitu kan. Ternyata sudah ada status dari kita, WA nasi pecel khas Serowo, nah, misalkan seperti itu kan. Oke lah, mungkin dia belum tertarik. Bangun subuh tawari pecel gitu kan. Terus ketika mau sarapan qadarullah mungkin belum siap gitu kan. Terus dia ingat tuh, oh ya tadi kan ada ini ya, ada apa, orang pada pasang status ya, order apa pecel. Coba deh. Ternyata dia lihat tuh misalkan di Gojek, pasang juga deh. Selain pasang WA, di GoFood juga ada. Nah, inilah kekuatan digital marketing, sehingga kita membangun brand melalui digital marketing atau marketing online itu lebih cepat insya Allah daripada offline. Kalau offline capek kita, ada masang spanduk, kemudian rontek ya, kemudian ini itu dan sebagainya. Tapi dengan digital marketing kita hanya berbekal HP ya, smartphone, itu kita bisa lewat WA, lewat marketplace, kemudian lewat ads ya, lewat website ya, email dan sebagainya. Oke Pak Arifin, berarti kita yang kalau sekarang masuk dunia digital marketing, kita nggak perlu dong sekarang punya toko fisik, Pak. Bener nggak menurut Pak Arifin? Kalau bisa kita jual pecel, balik lagi pecel, nggak usah lah kita jualan dorong gerobak ke pinggir jalan, cukup dari rumah kita pasang status kita, apa kita jualan di HP kita. Itu menurut Pak Arifin gimana terkait? Ya tergantung apa ya target kita ya, segmentasi pembeli kita. Kalau segmentasi pembeli kita itu orang-orang yang mager, ya, malas gerak dia pengennya kalau pesan produk itu diantarkan. Ya memang nggak perlu kita punya toko fisik kalau segmentasi kita seperti itu. Tapi ada bisnis atau produk yang segmentasi pembelinya memang dia harus datang. Ya misal nih ada teman saya bisnisnya plafon PVC. Ya kan kita nggak mungkin nggak ada namanya toko fisik ya. Masa kita mau simpen di rumah, itu kan nggak mungkin. Satu nggak mungkin. Yang kedua ya orang ketika mau beli plafon PVC kan harus lihat kan, dirasakan, terus dilihat kekuatannya dan sebagainya. Ya jadi tidak semua statement bahwa ketika sudah pakai digital marketing nggak butuh toko itu tidak sepenuhnya benar. Kita lihat dulu segmentasi pembelinya seperti apa. Kalau dia harus datang kayak ke fashion ya, fashion itu ya digital marketing jalan, offline-nya, toko offline-nya juga harus ada. Karena seseorang kan suatu saat ya, misalkan kantor markasnya ini di Jogja misalkan, pas dia ke Jogja kan mau dong dia mampir ya. Itu kan untuk relationship ya, customer relationship bagus banget gitu. Tapi kalau semuanya dari rumah, kayak istilahnya ghost kitchen ya. Kalau kita dulu pernah, iya benar. Dulu tuh ada istilah ghost kitchen, itu dapur hantu ya. Siapa yang masak? Tiba-tiba datang kan. Di GoFood ada. Ketika dicari-cari nggak ada. Ternyata di rumah. Nah, namanya ghost kitchen itu. Jadi bisnis kuliner yang tidak ada warungnya. Semuanya dikerjakan di rumah. Itu ghost kitchen. Nah, itu enggak masalah kalau segmentasi kita pembeli-pembeli yang mager seperti itu. Terkait dengan branding, mungkin masih banyak orang bingung apa sih branding ya Pak Arifin? Apakah branding itu logo atau karena orang tuh kan hanya tahu brand itu logo. Kalau menurut Pak Arifin tuh branding tuh apa sih Pak Arifin? Branding tuh apa yang orang pikirkan ketika dia disebutkan nama Anda atau produk antum. Branding itu apa yang orang pikirkan ketika menyebutkan nama antum. Nama atau produk antum. Misalkan antum membranding diri sendiri nih. Misalkan saya Arifin Masruri gitu kan. Kalau orang follower saya, padahal followernya dikit. Itu langsung dia akan nge-link di konsultan atau pendampingan UMKM atau lembaga pendidikan Islam. Oh itu branding ya Pak? Nah, itu branding, personal branding. Nah kalau produk branding tadi pecel misalkan ya, atau tempe. Ketika kita sebut tempe barokah, Al Furqon misalkan ya, orang langsung ingat, wah ini tuh tempe dibuat oleh ikhwan-ikhwan pondok pesantren untuk mendukung dakwah dan rasanya enak. Misalkan seperti itu. Kenapa? Karena benar kita buktikan tuh. Apa yang ada mindset benak di konsumen selama ini ya, yang sudah pernah beli, itu kita istilahnya promas ya. Itu kan janji kita. Branding itu kan janji kita. Kita buktikan. Oh iya. Iya. Jadi branding tidak sekedar logo.
Kalau branding sekedar logo, orang bikin logo, sudah selesai. Enggak, kita harus buktikan bahwa mindset yang kita bangun di benak konsumen itu kita buktikan lewat kualitas produk atau layanan kita. Berarti branding itu harus kuat ya Pak ya? Kuat. Karena dibangun terus, nggak bisa instan. Lama itu. Dibangun itu dengan, kalau kita Pak Arifin ini kan sekarang banyak di Facebook itu dengan Pak Arifin nulis segala macam. Jadi memang menandakan gitu. Salah satu contohnya dengan kita mengkhususkan ya, menspesialisasikan diri kita terhadap apa yang mau kita sampaikan itu. Kalau kita ingin dalam benak konsumen atau follower kita, kita dianggap konsultan ya, kita harus sering nge-share masalah dan solusinya. Ya, jadi bukan sekedar teori-teori yang kita angkat, tapi kita harus benar-benar paham masalah yang ada di pasar itu apa dan solusi dari sisi manajerial atau apa kita sampaikan. Nah, kalau kita pengen disebut sebagai penjual susu kedelai misalkan, ya berarti status-status kita atau postingan kita terkait dengan itu, walaupun sesekali ya tetap ada status santai lah ya, free dan sebagainya untuk biar refreshing ya. Tapi tetap orang jangan sampai ketinggalan tadi marketing 360 derajat. Orang tahu kita di Twitter sebagai penjual susu kedelai, di status WA juga susu kedelai, kemudian di Facebook juga susu kedelai. Jadi orang akan ya kayak kita dulu lihat iklan lah, iklan televisi, berapa kali diulang? Sekali tampil bisa 5 kali, bisa 3 kali ya. Kenapa? Mindset, menanamkan dalam benak konsumen. Menanamkan itu lama, seperti kita menghafal Quran lah. Kan diulang-ulang. Nah, itulah yang ditanamkan, diulang-ulang terus. Ya, jadi tidak harus dalam artian ya logo itu salah satu ya, salah satu tools untuk branding, tapi bukan satu-satunya. Bahwa branding itu adalah logo. Oke. Aku ingin biar lebih paham lagi Pak Arifin. Kalau misalnya kayak kita lah di Mahat kita ini kan ada tempe ya. Tadi Pak Arifin juga bilang, nah untuk membangkitkan branding ke orang itu tempe kan kita punya produk turunan tuh, tempe kriuk itu loh Pak. Ini produknya Al-Furqan, rasanya enak dan sebagainya. Itu untuk membangkitkan branding itu apakah dengan iklan atau kita sertakan di mana, di bungkus makanan kita atau gimana sih Pak Arifin? Yang pertama ya kita harus tahu dulu value-nya apa. Pembeda produk kita dengan produk lain itu apa. Nah, itulah kekuatan branding di situ. Nah, itu bisa nanti dalam bentuk tagline ya, atau apa yang dalam kemasan. Nah, setelah itu kita support dengan digital marketing atau offline marketing. Jadi tetap marketing itu support branding ya. Marketing itu digunakan untuk penetrasi pasar, menanamkan mindset ya, di dalam benak konsumen terhadap produk kita, value produk kita. Yang ditanamkan value-nya ya. Karena produk bisa sama. Tempe Al-Furqan sama tempe Sarawak mungkin sama ya. Secara tempe ya, tapi value-nya beda. Ya, ada kekuatan lain, ada perbedaan lain, keunikan lain yang kita tonjolkan. Nah, itu usaha kita untuk membranding produk kita. Value itu berarti hampir sama dengan positioning Pak. Kalau kita memposisikan tempe kita ini adalah tempe paling enak sesedayu misalnya, tempe paling renyah yang pernah ada misalnya gitu kan. Itu kira-kira gimana menurut Arifin? Ya, value itu kan pembeda ya, diferensiasi produk kita terhadap produk orang lain, dan salah satu tujuan positioning yaitu memposisikan produk kita itu pada posisi yang benar-benar berbeda dengan apa namanya produk sejenis. Sehingga sesuatu ya, misalnya kita lihat gelas gitu ya. Gelas ada 10 gelas warnanya putih. Ya. Ada 10 gelas, 9 gelas warnanya putih, 1 saja warnanya merah. Itu kan mindset yang tertanam dalam benak kita. Merah. Iya kan? Kalau kita suruh milih mesti nggak tahu, ada alam bawah sadar kita itu untuk menarik yang merah. Gitu. Nah, itulah ya, kalau bisa kita punya positioning ya dalam pasar ini. Produk kita punya positioning. Sehingga misalkan ya orang bicara, kok tempenya di Al-Furqan mahal ya, misalkan ya, lebih mahal nih dari pasar, atau harganya sama tapi kok lebih kecil. Kita harus bisa menjelaskan ke pasar ya, mungkin harga kita sama atau mungkin harga kita lebih mahal. Kenapa? Karena ada value. Kita jamin rasanya lebih enak. Dan kita jamin loh ya, dalam artian ketika mereka ini rasanya nggak enak ya, dan approve, terbukti ya, kita harus kasih garansi.
ditukar ya atau seperti apa. Ya, makanya kita harus siap-siap nih. Betul. Google My Business kita harus siap nih. Kita diulas, diberi rating ya, diberi rating, review. Oh benar. Nah itu makanya kenapa tadi saya bilang digital marketing itu it's about ya marketing 360 derajat karena semua tools yang ada, ayo kita kombinasikan. Review Google, Gmap lokasi tempat kita, kemudian Facebook Ads, WhatsApp, kemudian macam-macam itu semua dikerahkan untuk mensupport branding kita. Seperti itu. Tapi positioning kan nggak boleh juga orang bohong ya Pak ya. Misalnya kita promise, tadi kan saya bilang promise. Dia hanya memberikan harapan aja ya Pak ya. Tapi nggak boleh juga harapan tuh harapan yang nggak jelas kan gitu ya. Promise itu kan janji ya. Kalau kita sudah bilang kepada konsumen ya value-nya kita gini, nah, sebagai pengusaha yang amanah. Kalau kita pengen dapat salah satu naungan ya, kan ada 7 golongan tuh yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah pengusaha atau pedagang yang jujur. Ya kita harus komitmen. Janji itu harus kita tepati dalam bentuk kualitas ataupun layanan, kualitas produk dan kualitas layanan. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Pak Arifin ini kan misalnya kita sudah berjalan sebuah bisnis ya, sebuah bisnis kita sudah jalan, alhamdulillah kita jualan kecil-kecilan. Nah ini sebenarnya kalau kita pengen tahu kalau kita melihat bisnis kita ini sehat atau tidak sehat, itu dari mana sih caranya Pak Arifin? Dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Iya, jadi ketika saya dulu di STAN ya, buka ini nih, buka identitas ini. Ketika saya dulu di STAN itu kata dosen saya. Mahasiswa yang ada kemiripan tuh adalah mahasiswa kedokteran dan mahasiswa akuntansi. Kalau mahasiswa kedokteran dia memeriksa fisik, kesehatan fisik ya, tubuh manusia. Tapi kalau mahasiswa akuntansi dia memeriksa kesehatan keuangan. Mau keuangan keluarga, keuangan bisnis. Ya keuangan yang sehat kan idaman bagi setiap orang, ya enggak? Nah, berarti ada keuangan yang sakit dong. Nah, keuangan yang sakit itulah yang nanti akan bisa diukur atau diperiksa oleh anak-anak akuntansi. Nah, makanya laporan keuangan itu sangat vital, sangat penting sekali, urgent. Bagaimana kita tahu laba atau rugi? Bagaimana kita tahu modal kita habis atau tidak? Bagaimana kita tahu ada uang tersimpan dalam produk kita? Kalau kita nggak ada laporan keuangan, ya ada laporan keuangan aja kadang kita masih meleset, apalagi nggak ada, ya. Kalau kita nggak ada laporan keuangan kan berarti kita nggak ada data ini. Kita berbisnis tanpa data. Ibaratnya kita mau perang, kita nggak tahu musuhnya itu kayak gimana, kelemahan pasukan kita kayak gimana, senjata yang dimiliki tim kita kayak gimana, kita nggak tahu. Wes istilahnya maju duluan wes. Ya, istilahnya das sat itu bagus, tapi harus dengan perhitungan gitu loh. Harus dengan data. Jadi kalau kita berbisnis tanpa data ya kita seperti bunuh diri lah. Tapi kan gini Pak Arifin, karena itu yang menjadi problem dan penyakit kita tuh kita suka malas mencatat, suka terluput, dan yang paling parah lagi yang poin kedua itu kita suka mencampur uang pribadi kita dengan uang bisnis. Nah itu menurut Pak Arifin gimana? Kalau malas mencatat berarti jangan malas merekrut orang. Oh gitu. Oh iya. Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau saya malas ngerekrut orang berarti itu harus saya kerjakan sendiri. Saya sebagai pengusaha, saya malas rekrut orang karena saya harus gaji misalkan ya. Ya sudah, saya kerjakan tuh laporan keuangan sendiri. Mau kayak gimana saya belajar di YouTube ya. Nah, karena saya dari background akuntansi ya saya nggak perlu belajar, alhamdulillah bismillah. Tapi kalau saya malas mencatat, entah karena saya nggak punya ilmu akuntansi, saya nggak paham, ya berarti jangan malas rekrut orang. Lulusan akuntansi misalnya untuk apa? Untuk mencatat, bantu kita mencatat dan menganalisis keuangan bisnis kita. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, suka mencampur. Nah. Ini sebenarnya di podcast sebelumnya ini. Bagaimana agar keuangan itu jangan sampai dicampur. Kenapa? Karena kalau pengusaha itu omset yang ada, misalkan kita jualan pecel tadi ya, ada 4 juta. Nah, 4 juta itu bukan income kita loh. Itu kan penjualan kotor, ya kan? Kita harus kurangi dulu dengan kulaannya. Ya kalau nggak kita kurangi dengan kulaannya, besok kita tutup. Nggak bisa jualan, nggak ada kulaan. Nggak bisa kula lagi kan ya. Berarti kita kulaannya 2 juta, kita sisihkan dulu. Nah 2 juta sisanya kan udah bersih nih. Kita nggak punya karyawan misalkan ya, kita jualan sendiri. 2 juta bersih nih. Nah itu baru kasih ke keluarga. Nah sekali lagi fungsi laporan keuangan di sini.
Dengan adanya laporan keuangan kita tahu mana uang perusahaan dan mana uang pribadi, mana jatah untuk perusahaan dan jatah pribadi. Kalau nggak ada laporan keuangan, ada uang masuk 4 juta dari penjualan pecel, kita anggap wah ini nih nafkah saya hari ini 4 juta gitu kan. Besok nggak jualan besok. Belanjain lagi semuanya 4 juta. Habis untuk hari ini. Seperti itu. Tapi Pak Arifin, terkait dengan laporan keuangan lagi Pak ya. Kalau kita ingin mengembangkan suatu usaha ya, misalnya kita ingin membuka cabang atau membesarkan toko, apa sih korelasi antara laporan keuangan dengan pengembangan bisnis kita tuh Pak Arifin sebenarnya Pak? Ya kita kan mau mengembangkan bisnis harus dengan data juga. Jangan sampai kita bersemangat mengembangkan bisnis, buka cabang baru, padahal keuangan di dalam itu bobrok, sakit, defisit, bangkrut dan sebagainya, kan lucu gitu loh. Nah itu biasanya berbisnis dengan insting saja. Ya insting, wah ini saya buka cabang aja deh. Kenapa? Insting saya mengatakan harus buka cabang. Nah ini kan repot ini. Kayaknya di sana rame gitu kan. Iya, di sana rame, harus buka cabang. Padahal uangnya ngepres, ya. Atau misalkan uangnya banyak tapi ini uang jatahnya orang lain ya, utang ya, kita harus bayar utang, kita harus ini, harus untuk kulaan dan sebagainya. Nah, ketika ada laporan keuangan, kita jadi tahu. Saya pengen tahu nih, laba perusahaan berapa? Oh, labanya 100 juta, Pak. Oke. Untuk hak owner sudah diberikan sudah, Pak. Berarti 100 juta ini free, Pak. Oke, saya ambil 50 ya untuk pengembangan. Clear. Tapi tahu-tahu misalkan langsung kita minta ke accounting, kita minta ke orang yang pegang uang ya di bisnis kita. Pak saya minta dong 50 juta. Untuk apa Pak pengembangan? Oke. Pada 50 juta itu adalah uang untuk angsuran utang kita misalkan ya pada supplier. Atau uang untuk belanja besok. Karena nggak ada laporan keuangan, dianggap itu uang free ya sudah. Dibukakan cabang. Akhirnya besok bingung. Yang utama kantor bisnis utamanya nggak bisa belanja atau ditagih utang sama supplier, bisnis barunya juga nggak berkembang karena nggak ada supporting modal. Nah seperti itu. Jadi laporan keuangan ya tadi ibarat dokter ya pengen memeriksa ya itu data analisisnya lah. Ya kita tahu indikator-indikatornya seperti apa. Baik Pak Arifin. Pak Arifin kan seorang akuntan ya, lulusan STAN juga dan juga banyak mendampingi para UMKM. Kalau Pak Arifin dampingi sebuah UMKM, apa sih penjelasan dasar terkait dengan akuntansi atau pencatatan keuangan yang Pak Arifin sampaikan ke mereka itu Pak? Nah itu yang berat itu. Kalau saya suruh menjelaskan akuntansi ke pengusaha UMKM itu paling berat itu ya. Saya bilang ke mereka, saya belajar 3 tahun di STAN. Jadi kalau Anda semalam bisa menguasai akuntansi, wah masya Allah itu tuh keajaiban luar biasa gitu kan. Atau selama pendampingan, misalnya saya pendampingan 2 bulan, Anda paham akuntansi, wah itu luar biasa itu. Ya mahasiswa kumlot itu masya Allah. Ya. Nah biasanya saya kalau pendampingan ke UMKM menjelaskan tentang akuntansi itu menjelaskan bagaimana cara membaca saja laporan keuangan. Misalkan laba rugi, saya jelaskan ini omset, ini HPP, kulaan, ini adalah laba kotor, ini kotor ya, belum bersih. Nah laba kotor nanti dikurangi operasional, operasional itu ada gaji karyawan, kemudian sewa listrik, sewa kantor dan sebagainya, sampai dapat laba bersih. Nah laba bersih itu hakmu sebagai owner, saya bilang gitu. Saya nggak ngajarin mereka bagaimana nyusun laba rugi, nggak mungkin bisa. Ya kan, mahasiswa akuntansi aja butuh 3-4 tahun kok untuk itu kan. Nah solusinya, Mas saya pengen bikin ini. Yakin. Nah, kalau bukan lulusan akuntansi jangan coba-coba deh. Mending antum buka open recruitment ya, lulusan akuntansi, jadikan accounting, susun laporan keuangan, antum baca. Nah, gitu. Tugas owner bisnis itu atau manajer itu membaca laporan keuangan dan menganalisisnya. Untuk apa? Decision maker. Untuk membuat keputusan ya, strategi selanjutnya seperti apa? Berbasis data laporan keuangan. Jadi Pak Arifin sarankan itu sebenarnya kalau bagian akuntansi harus ada orang lain ya Pak ya. Iya. Owner itu hanya menganalisa, istilahnya membuat keputusan dan sebagainya gitu. Iya. Oh, Masya Allah ini. Kalau membuat jurnal dan sebagainya nggak jadi jualan nanti. Tapi kan rekrut itu kan mahal Pak, gajinya dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak? Kan ada negosiasi.
Ada undang-undang cipta kerja gitu ya Pak ya. Tapi itu bisa jadi motivasi juga ya. Misalnya kita hiring orang untuk fokus di situ. Oke lah, gaji dia adalah 3,5 juta misalnya. Berarti kan kita termotivasi, wah saya harus punya omset atau keuntungan saya per bulan depan lebih daripada itu kan Pak. Kan tadi saya bilang kalau pengusaha itu mikirnya eksponensial. Nggak masalah dia kasih 3,5 atau 4 juta ke staf akuntansinya, tapi dia dapat info laporan keuangan. Untuk apa? Untuk melompat lebih tinggi. Seperti itu. Daripada dia capek nyusun sendiri, itu aja salah ya. Pak. Ya mending dia ada orang yang paham. Ya. Ini saya tidak promosi untuk open recruitment accounting ya, karena saya juga nggak tertarik untuk jadi staff accounting ya. Pak Arifin ya, jalan. Pak Arifin, tapi kan sekarang ini kan zaman kembali lagi laporan keuangan tuh udah banyak banget loh yang nyediain dari platform di Android ya kan. Terus juga website tuh banyak sekali yang aplikasi-aplikasi ya yang dijual belikan itu. Kalau menurut Pak Arifin ini nggak bagus nggak sih kalau laporan keuangan itu yang kita catat di aplikasi atau mungkin yang ada di web, atau mungkin Pak Arifin saya lebih cenderung udahlah catat manual aja di buku atau di komputer gitu lah. Menurut Pak Arifin gimana Pak? Ya saya lihat juga ya kemampuan UMKM-nya. Kalau UMKM-nya masih bener-bener small UMKM ya nggak usah pakai dulu lah, nggak usah pakai aplikasi lah, pakai Excel lah ya, Excel minimal Excel atau ya pembukuan. Yang penting konsisten gitu. Oh itu kuncinya Pak. Kuncinya konsisten. Terus yang kedua, kalau dia sudah menengah ke atas UMKM-nya, ya saya sarankan aplikasi. Capek kita kalau pakai manual dan sebagainya. Banyak waktu terbuang yang itu bisa kita gunakan untuk penjualan. Nah, daripada ngurusi administrasi keuangan yang sangat ribet ya, itu pakai aplikasi. Tapi tetap harus ada orang accounting. Minimal 1 yang menjalankan itu. Kalau enggak nanti ya percuma juga. Ya, karena aplikasi itu kan ibarat robot ya. Ya, dia bisa ngasih informasi, tapi kan dia belum tentu input data yang masuk itu benar semua. Nah, itu yang kita butuhkan dari orang accounting itu di situ. Walaupun lulusan SMK misalkan ya, enggak harus S1 ya atau D3, itu udah cukup menurut saya. Accounting yang lulusan SMA itu kan mereka memang sudah jurusan akuntansi maksudnya. Oh, ada SMK ya? Jurusan akuntansi ada. Oh iya benar. Tapi Pak Arifin melihat perkembangan lagi ya terkait dengan UMKM di zaman sekarang ini kan cukup banyak ya Pak ya. Cukup banyak, yang kecil-kecil ada, yang sedang-sedang juga ada kita bilang. Kalau menurut Pak Arifin dengan semangat orang membuka usaha yang kecil-kecil itu gimana Pak Arifin? Maksudnya tuh mereka itu kan karena buka usaha hanya sekedar modal semangat dalam tanda kutip tuh Pak ya. Tapi dia tidak tahu cara bagaimana jualan dan sebagainya gitu loh Pak. Nah, itu menurut Pak Arifin gimana dengan model seperti itu? Ya ibarat kita berenang ya. Sebelum kita tahu berenang kan ada orang yang mentalnya udah berani ya. Udah, yang penting nyemplung dulu ya. Yang penting terjun ke dalam air. Masalah nanti dia kemasukan air ya, karena bahkan mungkin sampai tenggelam dan sebagainya, yaitu resiko. Nah, sama seperti bisnis. Kalau bisnis kita tidak persiapkan biasanya ya langsung des-des-sat-set dan sebagainya tanpa ada persiapan ilmu ya, modal, strategi dan sebagainya, ya harus siap dengan konsekuensinya. Kalau nanti bangkrut, rugi ya, mengalami hambatan, itu harus siap. Nah, dari situ dia akan belajar. Oh iya benar ya. Kalau saya tanpa strategi nanti dia akan ketemu. Ya, jadi learning by doing. Kalau mau eksekusi dulu oke, enggak masalah. Kalau mau belajar dulu, kemudian setelah merasa cukup baru kita eksekusi, itu juga lebih baik. Ya, jadi tidak perlu dibenturkan antara orang yang mau jalan dulu ya, kemudian dia tahu ilmu setelah jalan, dengan orang yang mungkin belajar dulu baru dia jalan. Ya, kita lihat aja kebutuhannya. Kalau memang dia mentalnya memang mental pengusaha, pemberani, nggak masalah, des-des-sat-set oke, gitu kan. Tapi harus siap loh dengan konsekuensinya. Yang sering kali yang kita sayangkan itu adalah orangnya des-des-sat-set tapi baperan. Iya, nanti rugi bikin status ya kan. Wah, saya rugi hari ini, masya Allah. Ya. Itu kan namanya dia baperan gitu loh. Kalau pengusaha rugi ya biasa. Gak mungkin lah untung terus, mesti ada ruginya. Seperti itu. Jadi nggak masalah, lanjutkan aja. Semakin banyak entrepreneur di negara kita, maka insya Allah sirkulasi keuangan ya itu kembali ke kita.
Ya, kalau hanya ada satu pengusaha memonopoli ya itu bahaya. Ya nanti uang masuk ke kantong dia semua. Jadi semakin banyak entrepreneur saya justru bahagia. Masalah dia belum punya ilmu nggak apa-apa, jalanin aja. Ya nanti dari podcast seperti ini atau dari YouTube atau dari dia bisa belajar dari pengalaman dia setelah banting tulang, kemudian jatuh, terpleset dan sebagainya, itu juga ilmu, insya Allah. Nah, mungkin para UMKM atau pelaku usaha sekarang ini pengen tahu nih, kalau kita mau diskusi lebih lanjut ke Pak Arifin tuh kemana sih Pak? Maksudnya kita mau belajar nih lebih lanjut atau mau tanya-tanya terkait dengan pendampingan UMKM atau laporan-laporan keuangan, bisa kemana nih Pak Arifin? Promo nih berarti. Wah, nggak apa-apa dong. Ya, aja ikuti Facebook dan Instagram saya, insya Allah. Saya aktif di sana. Ya, memang saya suka nulis juga, walaupun nulisnya cuma pendek-pendek lah. Saya tuh kalau nulis panjang itu nggak tahu, memang harus mengumpulkan energi ya, energi kemauan sebenarnya. Kalau mampunya, insya Allah mampu. Cuma kemauannya kadang nggak mau nulis panjang-panjang. Karena saya juga saya terapkan ya pada diri saya sendiri. Kalau saya lihat status panjang, saya scroll aja ya, nggak mau. Tapi kalau sedikit menarik, nah itu saya suka seperti itu. Karena sekarang masuk behavior orang tuh malas baca yang panjang-panjang ya Pak Arifin. Iya betul. Masya Allah. Kayak TikTok lah, kita kan video TikTok itu berapa detik itu betul. Kan. Kemudian YouTube juga bikin short video, Instagram juga bikin short reels ya dan sebagainya. Facebook juga sekarang juga ada seperti itu. Jadi kita zaman sekarang memang banyak yang suka short ya. Tapi hati-hati kalau short itu, kalau misalkan butuh penjelasan ya harus dijelaskan di kolom komentar atau caption dan sebagainya seperti itu. Ya bisa jadi bahan jualan juga itu ya, tempat-tempat kayak gitu ya. Iya. Masya Allah. Terakhir Pak Arifin, tips bagi Pak Arifin terkait dengan strategi ya, pentingnya strategi bagi para pelaku usaha ya. Mungkin dari dia membangun usaha dari kecil tuh seberapa penting sih strategi, mungkin Pak Arifin bisa simpulkan dengan apa yang kita diskusikan pagi ini. Ya. Intinya tadi bahwa strategi itu adalah jalan tercepat untuk mencapai target kita. Jadi kalau bisnis kita itu tidak ada target, ya saya yakin tidak ada strategi. Ya, jadi kalau kita pengen punya strategi dalam berbisnis, tetapkan target dulu. Setelah tetapkan target, baru kita tetapkan strategi. Setelah tetapkan strategi, kita tetapkan tactical. Tactical itu adalah rincian dari strategi itu. Yang sering kita lakukan dalam eksekusi itu tactical. Tapi kalau strategi itu adalah gambaran secara umum apa yang mau kita lakukan untuk mencapai target itu. Nah, untuk pengusaha kecil yang baru memulai dan sebagainya, saya sarankan tetap action, dalam artian nggak usah nunggu ya, action sambil paralel Anda belajar menyusun strategi. Sekarang banyak di Google, banyak di YouTube, banyak podcast seperti ini atau mungkin di Facebook dan sebagainya. Silahkan ya, explore, belajar setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Ya, belajar juga studi banding ke pengusaha-pengusaha kecil lainnya, sehingga kita tahu risiko-risiko pengusaha seperti itu. Ya, kita nggak kaget, nggak baperan. Jadi ketika kita jatuh, kita bangkrut dan sebagainya, kita bangkit lagi. Ya, sampai pada kondisi kita menyuntik mati salah satu bisnis kita, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Itu istilahnya ya qadarullah ya. Kita sudah ikhtiar, ternyata memang nggak maksimal, ya disuntik mati aja. Kita ganti ya, pivot ya, kita ganti pada bisnis yang dibutuhkan pasar ya, dan kita juga mampu untuk melaksanakannya. Seperti itu. Berarti jangan malu untuk mematikan bisnis kalau itu memang nggak profitable ya Pak ya. Betul banget. Ini yang kadang-kadang menjadi momok orang ya, maksudnya. Aduh, saya gengsi dong, maksudnya kelihatan orang tuh bisnis saya bangkrut nih. Padahal kalau memang itu tidak menghasilkan apa-apa, mungkin bisa diganti strategi, atau memang kalau pasarnya sudah tidak ada, ya udah kita harus tutup, berarti tutup. Tapi Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Arifin Masruri atas nasihat-nasihat antum ya. Semoga Allah memberkahi ilmu-ilmu antum Pak Arifin. Amin. Dan jangan kapok selalu main ke Al-Furqan. Insyaallah. Insyaallah, karena luar biasa beliau ini selama 3 hari kemarin mendampingi bidang usaha Mahat Al-Furqan Al-Islami ya. Ya alhamdulillah Mahat kita punya bidang usaha, banyak sekali usaha-usaha yang kita jalankan, termasuk dengan swalayan, ada makanan kecil juga seperti tempe, ada juga percetakan dan lain sebagainya. Nah, beliau ini kemarin banyak memberikan kita workshop juga terkait dengan tim-tim kita di bidang usaha, dan juga memberikan masukan-masukan. Ya, kita berharap
bidang usaha kita bisa lebih berkembang ya Pak Arifin ya, dan insya Allah bisa lebih baik lagi ke depannya, karena itu harapan kita semua. Tapi Pak Arifin, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas masukan-masukan dari antum semua, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita pada pagi hari ini. Silahkan bagikan konten ini kepada kalangan Anda semua. Kita berharap program kita atau konten-konten kita bermanfaat untuk semua. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.